Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Kusni, CGB Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Sebelum melaksanakan proses diseminasi, saya berterima kasih kepada teman-teman semua, para guru dan tenaga kependidikan, serta kepala sekolah, Bapak PP yang terhormat, tentang terlaksananya aksi nyata ini. Sebelum memulai aksi nyata ini, saya memberikan pemantik kepada peserta seminar atau peserta diseminasi. Pertanyaan pemantik tersebut berisi setuju atau tidak di dalam form. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada berbagai macam tanggapan yang beragam dari peserta diseminasi. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebagian peserta setuju dan sebagian peserta menolak. Karena sekarang, pemberian hukuman dapat menimbulkan efek yang kurang baik terhadap perkembangan mental anak dan bisa menimbulkan karakter dendam pada masa yang akan datang. Sementara, pemberian hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu memang bisa dilakukan, tetapi hal itu hanya berjalan dalam jangka waktu pendek. Sementara, untuk periode atau jangka waktu yang panjang, perlu ditumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa supaya berkembang mentalitas yang baik. Yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dalam satu sisi, ini memang bisa dibenarkan, tetapi dalam sisi yang lain bisa melemahkan karakter karena motivasi eksternal masih berlaku dalam diri anak. Mereka akan melakukan suatu kegiatan apabila ada imbalan atau motivasi dari orang lain. Belum ada kesadaran diri penuh bahwa saya melakukan ini adalah demi hidup saya, demi tujuan dan cita-cita saya, dan demi untuk membahagiakan orang lain dan untuk diri saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, di sini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga, kita akan membahas sebagai guru tentang 5 posisi kontrol yang harus diterapkan guru dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, kita akan membahas segitiga restitusi. Dalam pembahasan disiplin positif, paling tidak kita menawarkan bagaimana sebuah tawaran atau metode dialogis antara kita sebagai guru dengan peserta didik. Jadi, kita akan menumbuhkan proses dialogis di mana mereka akan bertanggung jawab atas kesadaran dirinya sendiri. Mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan motivasi intrinsik mereka. Ini dilanjutkan dengan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebuah dorongan dari dalam diri. Apakah itu kita akan memberikan hukuman, penghargaan, atau sebuah restitusi? Sebuah hukuman akan menimbulkan efek kurang baik. Sebuah penghargaan akan melemahkan mentalitas. Sementara restitusi sebuah menuju kesadaran karakter di dalam diri siswa yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan bersifat kontinuitas. Sementara dilanjutkan dengan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat berbeda dengan aturan kelas, karena keyakinan kelas dibentuk oleh siswa di dalam kelas itu, disepakati oleh siswa di dalam kelas itu, ditandatangani oleh seluruh siswa atau perwakilan kelas itu, dan dilaksanakan secara bersama-sama atau bertanggung jawab dalam kelas itu. Keyakinan kelas tidak boleh bersifat negatif atau menggunakan kata-kata negatif atau kalimat negatif, karena keyakinan kelas harus bersifat substantif, bersifat universal, dan sedikit menggunakan kalimat yang mudah diingat agar bisa dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam kelas. Sementara, kita akan melanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dalam dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia
Ada beberapa hal yang mendasari manusia melakukan sebuah kegiatan. Yang pertama, manusia untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, rasa kasih sayang dan bisa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, mereka melakukan kegiatan karena atas dasar kebebasan atau freedom. Yang keempat, mereka melakukan kegiatan atas dasar kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, mereka melakukan kegiatan atas dasar ingin mendapatkan penguasaan atau power. Dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol yang akan kita bahas sebagai seorang guru. Paling tidak seorang pendidik disarankan dalam modul 1.4 ini harus menjadi posisi sebagai teman, sebagai pengamat, dan sebagai manajer. Kita tidak dianjurkan sebagai seorang penghukum dan seorang yang membuat rasa orang bersalah. Seorang teman akan memposisikan anak dirinya sebagai teman. Seorang pengamat atau seorang pengontrol maka dia akan mengisikan dirinya sebagai seorang pengontrol dan seorang teman akan berusaha menjadikan anak dirinya sebagai teman. Seorang pemantau akan melakukan atau mengembalikan aturan-aturan yang berlaku. Sementara seorang manajerial akan menanyakan bagaimana tentang keyakinan kelas yang dipercaya. Dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Sebuah segitiga restitusi adalah sebuah dialogis antara guru dengan siswa yang melakukan sebuah pelanggaran. Bagaimana kita menguatkan identitas siswa? Bagaimana kita menanyakan tentang alasan mereka melakukan perbuatan itu dan bagaimana kita menanyakan tentang keyakinan kelas. Setelah itu, saya akan melanjutkan pembelajaran atau diseminasi yang akan kita lanjutkan dalam webinar ini. Berikut ini adalah webinar atau diseminasi yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala kulli khairin qadir. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman semua sama guru, sini izinkan saya untuk diseminasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Perkenalkan, nama saya Ali Husni, SPD IGR, TGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Saya dinas di SMA Negeri 1 Pelumpang. S1 pendidikan saya adalah biologi di UI Sunan Kalijaga Jakarta. Saya mendapatkan SK sebagai guru PKBU di SMA Negeri 1 Pelumpang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pelumpang mulai tahun 2009 sampai sekarang. Ya, kita akan mulai saja, jadi langsung nanti biar tidak terlalu lama. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik, nanti satu atau dua orang saya minta pendapatnya. Setuju atau tidak setuju itu saja dan disertai dengan alasannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Monggo temannya teman-teman. Alasannya kenapa itu? Karena hukuman biasanya akan menimbulkan memberatkan siswa sendiri. Kemudian yang kedua tidak akan memberikan pelajaran ataupun akan menjadi lebih baik bagi siswa. Oke, terima kasih. Yang kedua, Pak, gimana? saya juga Setuju, gimana? setuju. Alasannya kenapa ya? Alasannya yang pertama, hukuman itu tidak hanya berupa fisik, jadi bisa mungkin yang sifatnya mendidik. Kalau misalkan anak diberikan hukuman untuk membuat sebuah karya, nah itu kan positif. Jadi yang negatif itu seperti fisik mungkin ditimul atau yang berbagai fisik itu yang tidak diberikan. Tapi kalau yang hukuman itu yang sifatnya membangun, baik untuk kemajuan belajar anak, nah itu boleh dibaca. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih atas masukannya dari Mas Yaka. Yang pertama, pendapat dari teman kita, hukuman itu tidak diperbolehkan karena nanti bisa menimbulkan traumatik yang bisa berlebihan. Yang kedua, hukuman boleh saja diberikan asal itu tidak bersifat psikis atau non-verbal. Nah, itu hukuman atau konsekuensi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi nanti ada hukuman,
ada konsekuensi, ada restitusi. Itu nanti akan dimunculkan kepada siswa. Yang kedua, pemberian rumah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak pendapat, silakan Bapak Ibu. Yang kedua, membersihkan lingkungan. Jadi bisa itu bersifat apa? Membersihkan WC, membersihkan musola atau sebagainya. Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Bagaimana jika penghargaan itu membuat anak menjadi tergantung? Kalau tidak dikasih penghargaan, tidak belajar. Kita lihat dulu Pak, penghargaannya dalam bentuk apa? Oh gitu. Kalau dalam hal ujian, Dalam ujian mungkin bisa, tapi untuk hal yang lain ya tergantung dari anaknya juga ya, Pak. oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dan kita lanjutkan tentang pembahasan kita topik dalam eksplorasi konsep atau diseminasi webinar kecil ini. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat adalah yang restitusi, posisi kontrol. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sebenarnya dalam pembelajaran diseminasi ini kalau semua kita mempraktekkan lebih langsung itu lebih enak, tetapi nggak apa-apa. Kita langsung aja kepada teori dan nanti apabila kurang paham bisa ditanyakan. Ini disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu merupakan berasal dari kata disiplin dan kalau kita membicarakan tentang disiplin itu berkaitan dengan apa Pak? Dengan karakter siswa. Kalau positif itu sesuatu yang baik atau yang jelek? Baik. Nah, pemahaman selama ini yang agak kurang tepat itu adalah disiplin itu harus dikaitkan dengan ketertiban dan kebaikan. Pada disiplin itu sebenarnya adalah hal yang berbeda antara ketepatan waktu dengan disiplin. Disiplin menurut Socrates dan Plato itu sebenarnya adalah ini sudah apa? Disiplin positif. Kalau ini tadi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya benar. Jadi makna dari kata disiplin itu adalah berkolaborasi dengan disiplin dari dalam diri murid menurut Socrates dan Plato. Namun di dalam budaya kita itu adalah sesuatu yang merupakan kepatuhan atau kecenderungan umum dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita adai atau pencapaian tujuan yang mulia. Jadi pemahaman kita mungkin budaya kita disiplin itu memang agak berbeda. Jadi sebenarnya itu adalah disiplin adalah motivasi intrinsik di dalam diri siswa yang harus kita bangkitkan untuk membangkitkan tujuan yang mulia. Ada lain? Nah, ini adalah teori disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan untuk membiasakan penyelesaian masalah menggunakan pendekatan implisit atau dalam diri siswa. Ini adalah disiplin positif menurut teori pilihan Dr. William. Yang pertama adalah teori kontrol dan stimulus respon. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda, dan yang bisa mengontrol adalah diri Anda. Sebenarnya kita memegang suatu benda seperti dua benda ini, apabila kita suruh melepaskan, maka yang bisa melepaskan atau membuka tangan kita adalah diri kita sendiri. Orang lain mau menghardik, mau mengancam, kalau kita tidak membuka, tidak membuka. Nah ini. Kemudian yang kedua tentang teori kontrol dan teori pilihan. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apakah itu mendapatkan penghargaan ataukah itu untuk menimbulkan nilai-nilai dalam diri. Ini adalah teori motivasi. Yang pertama untuk memberikan hukuman, menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga ada untuk menghargai diri sendiri. Nilai kebajikan universal adalah keyakinan kelas. Jadi
Sebenarnya keyakinan kelas itu nanti kemarin saya sudah dengan teman-teman atau dengan adik-adik kelas itu membuat keyakinan kelas, praktek membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan aturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah siswa, yang mematuhi siswa, yang menjalankan siswa. Dan itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, harus menggunakan kata-kata positif. Seperti dilarang merokok, itu tidak diperbolehkan, harus ganti menjaga kesehatan. Jadi tidak boleh menggunakan seperti apa itu, lari mengitari lapangan, itu tidak diperbolehkan. Jadi nanti ketika dalam hukuman dan restitusi itu, ketika dia melakukan atau menghilangkan barang, hukumannya itu mengganti barang itu. Tetapi apabila sudah dilakukan berulang kali, maka itu dikasih kesempatan untuk belajar di rumah. Namanya adalah merefleksikan diri atau kontemplasi diri agar dia sadar. Ini disiplin positif. Selanjutnya adalah modal. Kita lanjutkan saja, ini disiplin sudah. Motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang coba ini. Ini tindakan dulu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh tidak menggunakan sepatu karena sepatunya salah. Karena tidak konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, satu hal yang harus kita pelajari di sini itu adalah kalau hukuman itu bersifat 1A, tetapi kalau konsekuensi sudah terlebih dahulu ada sosialisasi. Jadi ada pembahasan, ada konsekuensi apabila kalian terlambat mengikuti pelajaran PJOK, maka kalian akan lari 2 kali. Itu konsekuensi. Jadi siswa sudah tahu dan itu secara otomatis akan melakukan. Tetapi kalau hukuman itu rata-rata hanya bersifat 1A. Itu yang harus ada. Nah, hukuman maupun konsekuensi itu menimbulkan dampak yang kurang baik. Kalau hukuman itu rata-rata dampaknya negatif. Kalau konsekuensi itu tidak ada dampak, tapi ada denda. Nah, hal yang tidak bisa menimbulkan dampak kurang baik itu adalah yang namanya restitusi. Itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Pak, tanya. Ya, silakan. Untuk tindakan dulu tadi kan Pak Lutfi menjelaskan kalau sudah ada kesepakatan itu masuk dalam konsekuensi. Nah, misal di dalam kelas itu ada sebuah kesepakatan jika tidak mengerjakan tugas maka anak misalkan menyalin sebanyak 100 kali seperti yang tercantum di itu tindakan itu paling atas. Tapi sebenarnya dari kesepakatan di kelas di kesepakatan kelas apakah masuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Kalau seumpama itu kita tinjau lebih jauh, itu nanti akan masuk pada restitusi. Itu termasuk keyakinan di kelas dulu. Jadi kelas yang diimpikan dulu itu nanti anak akan dapat membuat. Saya menginginkan kelas yang saling menghormati. Saya menginginkan kelas yang bekerja apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu, itu termasuk kategori bekerja. Oke, siap.
Nah, jadi kalau seumpama itu sudah ada keyakinan kelas, maka guru tidak menaikkan nanti itu dalam segitiga restitusi. Keyakinan apa yang telah Anda langgar? Oke, ada pertanyaan lain? Cukup, lanjut. Ada konsekuensi. Sementara lari itu adalah sebuah konsekuensi, sesuatu yang harus dilakukan. Oke, bisa kita lanjutkan? Tepuk tangan untuk kita semua. Beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang kedua, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, ada sedikit paksaan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang selanjutnya, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang kedua, marah, rasa bersalah, dan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi hukuman itu sedini mungkin karena kita sudah menggugurkan sekolah ramah anak. Baik hukuman kekerasan verbal maupun non verbal itu sangat dilarang di dalam lingkungan pendidikan. Konsekuensi yang pertama, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi seumpama dia disuruh mengganti ngelap air yang sudah ditumpahkan, itu kan hanya sebentar karena menumpahkan. Apalagi kalau membelikan, itu malah lebih baik lagi. Anak menghargai disiplin, ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri anak baik dan belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangannya dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau impor. Nah ini apabila dilakukan berulang kali, maka itu bisa diasingkan atau impor. Atau kalau seumpama kita dapat skors ya, 1 hari atau 2 hari, biasanya itu kalau kita biasanya 3 hari. Kita tidak boleh melakukan suatu hukuman maupun konsekuensi itu sendiri mungkin kita hindari. Kita harus melangkah yang namanya restitusi. Restitusi adalah sebuah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Motivasi intrinsik yang harus disadarkan tentang nilai-nilai kemuliaan. Saya ini ingin seperti apa, tujuan saya sekolah apa. Kemudian jika saya lakukan pada seorang itu, apakah saya mau diperlakukan yang sama? Memanusiakan manusia, itu adalah tujuan dari restitusi. Nah, ini ada beberapa tabel tentang restitusi. Merupakan pilihan memanfaatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, kalau dia melakukan ya harus mengganti, mendapatkan penguatan karena ditanya itu validasi atau penguatan itu terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya penguatan integritas, kemudian nanti akan ditanya kenapa Anda melakukan itu. Semua orang pernah melakukan hal yang salah, ini cukup menjadi pembelajaran kamu. Nah, itu penguatan mental. Kemudian masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kami yakini, ini adalah nanti kemudian berkaitan dengan keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid anak menghormati dirinya dan orang. Nah ini hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, sementara restitusi bersifat positif. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, kita lanjutkan tentang sekolah jurusan. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan kelas. Kalau aturan itu bersifat satu arah, sementara keyakinan itu bersifat universal atau bisa bersifat bersama. Nah, sebenarnya langkah untuk membuat keyakinan kelas yang pertama itu kita mereview peraturan-peraturan kelas yang sudah ada. Jadi pendapat mereka bagaimana,
tentang peraturan di sekolah maupun peraturan di kelas. Yang kedua, itu kita menanyakan tentang impian kelas mereka. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan, mengelompokkan itu menjadi nilai-nilai universal. Jadi seumpama kelas bersih, humoris, ya, itu berarti menyenangkan. Jadi ada nanti universal itu menyenangkan dan bahagia. Kemudian kalau seumpama keselamatan, dia memakai masker, batuk harus menutup menggunakan tangan, itu termasuk kesehatan. Nah, setelah kita kelompokkan menjadi nilai universal itu, kemudian kita kumpulkan menjadi satu, menjadi keyakinan kelas, kemudian ditandatangani secara bersama-sama. Itu cara pembentukan keyakinan kelas. Ditandatangani secara bersama-sama, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Tapi yang perlu diingat, jangan pernah ada konsekuensi denda bersifat material. Ini yang diberikan. Contoh, siswa terlambat masuk disiplin, itu kan berarti bekerja masuk dalam pelajaran. Apabila terlambat, denda 5.000 itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi karena sekarang itu harus menghindari yang namanya uang jari. Ada seperti itu. Keyakinan atau peraturan. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau peraturan kelas. Keyakinan kelas atau peraturan kelas. Yang kedua, sebenarnya dilarang mengganggu orang lain. Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Gunakan masker. Keyakinan. Jangan berlari di atas koridor. Peraturan. Jadi salah satu ciri yang membedakan antara peraturan dan keyakinan itu adalah positif dan negatif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti kalau keyakinan kelas nilai universalnya yang namanya tanggung jawab. Nah, itu dilarang membantu orang lain. Itu kita bisa menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit itu kalau semua kita rubah menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan kalau semua kita rubah menjadi keyakinan kelas itu keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas itu berupa kesehatan. Bergantian atau mengganggu orang lain itu adalah menghormati orang lain atau persatuan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah beberapa hal yang mendasari seorang untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal itu adalah berupa hal yang mendasari kita melakukan suatu tindakan. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Rasa bekerjasama dengan bagian itu adalah penguasaan atau harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin atau berprestasi. Ini adalah bagaimanapun juga siswa itu menginginkan yang namanya 5 kebutuhan ini. Selanjutnya adalah kebebasan. Itu adalah berarti mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan keinginan. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ini adalah bermain, humor, antusiasme, tertawa atau game. Ini adalah hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar dari siswa dan bagaimana kita melakukan sebuah kontrol terhadap kebutuhan ini pada siswa. Karena apa? Kalau ini dibiarkan dan tidak ada kontrol, maka ini berakibat fatal pada siswa. Akibatnya apa? Dia hanya bermain-main dalam keseharian. 5 posisi kontrol ini, kita lanjutkan materinya. Ini adalah hal kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kita bisa sebagai seorang penghukum. Yang sangat kita anjurkan dalam posisi kita sebagai seorang guru, paling tidak kita harus menjadi seorang teman, pemantau, dan manajer. Jangan sampai kita membuat
diri sebagai penghukum atau membuat orang lain merasa bersalah. Nah, karena apa? Ketika kita menganggap murid kita adalah sebagai seorang teman, maka akan kita dianggap sebagai seorang teman. Itu pendekatannya lebih baik. Pemantau itu ada, kita meyakinkan tentang peraturan-peraturan saja. Sementara kalau semua manajer itu mengembalikan nilai-nilai intrinsik ke dalam dirinya. Jadi keyakinannya apa, dia tujuannya apa, sekolah ini bagaimana, itu adalah sebagai seorang manajer. Coba ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai teman, penghukum, sebagai manajer atau sebagai pemantau. Rasa bersalah ini sebagai yang pertama sebagai penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukan ini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Demi Bapak Ibu. Teman. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bintang itu berupa penghargaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Memantau. Gimana seorang tidak bersalah? Ketika anak itu bersalah, kita tidak menjustis langsung menyalahkan anak itu, tetapi kita menggunakan pendekatan-pendekatan persuasi. Kita bisa menanyakan berapa kali Anda melakukan ini, alasannya apa, kemudian solusinya yang Anda tawarkan bagaimana. Jadi solusi itu berasal dari siswa. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita jangan menjudge dulu dasar kamu anak bisa. Saya akan coba untuk mengatur jadwal hidup saya. Sebenarnya seperti itu. Kapan Anda akan memulainya? Besok, Pak. Bisa dipercaya? Bisa. Lalu kita berikan pujian. Saya percaya sama Anda karena Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Jujur dan bertanggung jawab. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini merupakan contoh pernyataan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak manusia sempurna. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa gunanya? Apakah kamu tidak baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Jadi ketika orang itu melakukan suatu kesalahan, itu juga bisa dianggap suatu pembenaran bagi orang yang mengadilinya. Contoh, kamu sebenarnya bisa loh yang melakukan hal yang lebih dari ini. Itu sebenarnya bukan untuk kekejaman, tetapi untuk pendisiplinan. Contoh seperti itu. Itu adalah langkah awal untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian kita tanya, apakah tujuan kamu melakukan ini? Nah, kemudian seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Apakah kamu akan mengulangi ini lagi? Oh tidak, Pak. Itu adalah memvalidasi kebutuhan. Tujuannya sendiri, tujuannya seperti apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai besar apa yang telah kita sepakati? Kelas kau yang idealisme itu seperti apa sih? Ini adalah merupakan pernyataan-pernyataan nanti dijawab oleh siswa itu sendiri. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, baik siswa yang melakukan kesalahan, kita paling tidak harus menggunakan langkah-langkah restitusi. Paling tidak, ya melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu adalah beberapa hal yang harus kita pelajari bersama. Terima kasih atas waktunya dan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Kusmi, TGB Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif
dalam membuat keyakinan kelas. Yang perlu kita pahamkan kepada peserta didik kita adalah bedanya antara keyakinan kelas dengan aturan kelas. Sedikit diketahui bahwasanya aturan kelas adalah sebuah aturan yang bersifat satu arah atau dari sekolah kepada murid. Sementara jika keyakinan kelas itu adalah dibuat secara bersama-sama, dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dan dilaksanakan secara bersama. Paling tidak ada beberapa tahapan dalam pembentuk keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta pendapat dari siswa tentang kondisi kelas yang mereka impikan. Yang kedua, guru meminta murid menuliskan aturan kelas yang ingin disepakati bersama pada selembar kertas. Yang ketiga, usulan dari murid semua ditempel pada papan tulis. Yang keempat, guru dan murid mendiskusikan poin-poin untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang menjadi pokok keyakinan kelas. Yang kelima, mengecek kembali keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Yang ketujuh, keyakinan kelas ditempel di tempat strategis atau mudah dilihat di ruang kelas. Yang keenam, jika keyakinan kelas telah disepakati, maka guru dan siswa membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama. Berikut ini adalah sebuah aksi nyata pembentukan keyakinan kelas pada kelas 10A. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Oke anak-anakku. Yang paling belakang siapa namanya? Bayu. Bayu pernah melanggar aturan sekolah ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Wih keren, tepuk tangan dulu. Anak-anakku ada yang tahu antara tata tertib, aturan sekolah? Ada yang tahu tentang pengertian dari tata tertib? Silakan angkat tangan. Punya tata tertib sekolah sini? Punya. Apa itu pengertian tata tertib? Pengertian. Apa itu? Pengertian dari tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah atau aturan sekolah itu apa pengertiannya? Aturan yang wajib dilaksanakan. Oke, ini yang membuat siapa? Sekolah. Oke, sekolah. Yang membuat sekolah. Kalau melanggar aturan itu bagaimana? Mendapatkan sanksi. Oke. Nah, ini adalah aturan sekolah atau tata tertib sekolah. Sekarang, pernahkah kalian dibuat untuk membuat keyakinan kelas atau aturan kelas? Nah, siapa yang pernah tangan? Oke, oke dulu. Pengertian dari aturan kelas itu apa? Coba. Contohnya, melaksanakan piket. Itu yang membuat siapa? Kelas. Disepakati ditandatangani di kelas. Kita tahu nggak itu? Iya. Ya. Kalian sudah sedikit banyak mengenal tentang keyakinan kelas atau aturan kelas. Jadi bedanya tentang tata tertib aturan sekolah dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah yang membuat kalian, yang bertanggung jawab kalian, yang melaksanakan kalian. Itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Contoh seperti mencuri, itu tertulis atau tidak? Tapi boleh dilakukan atau tidak? Nah, dalam keyakinan kelas, contoh dilarang. Dalam tata tertib itu dilarang. Itu dalam keyakinan kelas harus diganti dengan kalimat positif. Kalimat positif. Nah, sekarang kalian menginginkan kelas kalian itu yang seperti apa? Lebih baik dari yang lain. Dalam hal apa dulu lebih baiknya? Saya kasih contoh.
Apa itu? Ya. Baik, kalian menginginkan kelasnya seperti apa? Lebih bersih. Yang lebih bersih. Lek, kalian menginginkan kelas seperti apa? Fasilitasnya lebih bagus. Oke, tepuk tangan kita semua. Kelas kalian menginginkan fasilitasnya lebih bagus. Pasnya ada dua. Bagaimana kalau sama kelasnya di AC? Libur atau melaksanakan pembelajaran? Nah, sarananya lebih bagus. Apalagi lihat tadi bersih, lingkungannya lebih bersih. Ya, coba sekarang Pak Liminha tuliskan nanti ditempelkan di depan kelas yang kalian impikan. Dari kelas yang kalian impikan, kelas yang kalian impikan itu seperti apa? Silakan ditulis, nanti ditempelkan di depan. Oke, silakan ditulis, nanti ditempelkan di depan. Bagi-bagi. Satu boleh, dan satu beli, bebas. Ya, silakan. Ya, ambil saja satu nanti ditempelkan di depan. Kelas yang kalian impikan itu seperti apa? Ayo silakan ditulis. Kalau gambar silakan kalian. Ini adalah sebuah proses pembentukan keyakinan kelas. Masing-masing siswa menuliskan impian kelas yang sudah silakan kita berdepan pada sebuah kelas. Langsung diberikan. Silakan ditempel. Ya, silakan ditempel. Kemudian masing-masing siswa menempelkan pada kertas di papan tulis tentang impian kelas mereka. Secara bergantian Ya, silakan kita berdepan dengan mudah. Oke, dan saya semua dari kelas yang kalian impikan ini, kita akan mencoba mengelompokkan dalam bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, saya coba baca kekompakan satu kelas. Kalau kompak itu berarti kita umuran mana? Musyawarah dan berkolaborasi jadi. Oke. Selanjutnya memiliki kelas yang tertib dan tidak berisik waktu pelajaran. Berisik, tertib, berarti berintegritas. Oke. Kelas yang kompak. Kompak itu mana kelas kompak ini? Kolaborasi atau kalau mandiri dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kolaborasi, oke. Kelas saya bersih.
Mandiri, berangkat kuliah, baik atau tidak ini? Perbuatan baik atau tidak? Berarti masuk mana? Oke. Di sini nggak apa-apa. Kelas saya nyaman. Berarti ini? Iya, nyaman. Kompak. Setelah dilakukan proses pengelompokan keyakinan, Kelas yang bersih, kelas nyaman. kemudian guru dan siswa melakukan tinjauan kembali Oke. agar aturan-aturan Nyaman, kelas yang kompak. diberikan menjadi Wih, nyaman sebuah kelas keyakinan. sebelah. Setelah selesai, maka dilakukan penandatanganan antara ketua kelas dengan wali kelas atau CGB Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Selang 1 hari, dilakukan sebuah pemasangan keyakinan kelas di tempat yang strategis. Bisa dipasang di depan pintu ketika masuk kelas 10A. Bisa dipapan reklame atau pengumuman kelas 10. Ini adalah beberapa contoh dan keyakinan kelas 10 tahun 2023-2024. Di antara keyakinan kelas itu adalah berakhlak mulia, kreatif dan kolaboratif, dan sebagainya. Ini adalah beberapa testimoni tentang pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan oleh kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Febriati dari kelas 10. Saya sangat senang mengikuti pembentukan keyakinan kelas ini karena di pembelajaran kali ini dapat menjadikan kelas saya menjadi lebih tertib, bersih, dan juga kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifatan dari kelas 10. Saya senang mengikuti pembentukan kesepakatan kelas ini dan semoga kesepakatan kelas ini bisa menimbulkan lingkungan yang baik dan positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifatan. Terima kasih atas kesempatannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya penyebaran pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan pembuatan keyakinan kelas secara bersama-sama. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah meridhai kita semua, dan salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.